F1 balik lagi nih ke benua Amerika setelah nggak ada satupun balapan di sana selama 2020. Kali ini datang ke GP USA di trek kota di Austin. Trek Austin ini kayak kebanyakan trek buatan Pak Herman Tilke. Adalah gabungan imitasinya tikungan-tikungan dari trek lain, kayak kombinasi Maggot Beckett Keppel-nya Silverstone, tikungan 8 Istanbul yang punya 4 titik apex, dan bagian sisi dalamnya Hockenheim. Plus tikungan 1 yang banyak dipuji para pembalap karena punya fitur tanjakan dengan elevasi sekitar 30 meter. Tikungan itu sebenarnya ngambil inspirasi dari Eau Rouge-nya Spa-Francorchamps. Sejak dibuka dari tahun 2012, trek di Austin ini secara tradisional dikuasai oleh Mercedes dan Hamilton, baik di sesi kualifikasi dan balapannya. Di 2021 ini perkiraannya juga begitu. Dari simulasi di sesi free practice, Mercedes diunggulkan untuk sesi kualifikasi. Tapi emang untuk simulasi lap time balapannya, Red Bull unggul tipis banget. Ngelihat hasil itu, tentu Hamilton diunggulkan banget. Atasnya yang request supaya terbiasa start dari posisi langganannya Alfa Romeo. Tapi Hamilton yang di posisi 2 itu berada di sisi dalam sebelum tikungan 1 yang ngebuat secara posisi lebih menguntungkan. Dan bener aja, Max yang telat 0,3 detik akselerasi startnya dari Hamilton nggak bisa nutup ruangnya dan kesalip di tikungan pertama ini. Poin baiknya, nggak ada tabrakan antar keduanya padahal dua rival ini lagi saling war dan panas dari sesi free practice. Mulai dari adu drag, lepas dari tikungan 1 ini, persaingan sengit justru ada di lapis berikutnya antara Ferrari dengan McLaren. Sainz dikepung oleh Norris dan Ricciardo untuk berebut posisi kelima. Ini bisa jadi salah satu aksi paling seru tadi malam, karena seperti kita tahu, paling berat itu kalau udah balapan di benua Amerika. Karena balapannya buat kita yang tinggal di Indonesia ini jadi ada di dini hari, yang akhirnya mau nggak mau memaksa kita begadang atau bangun malam kalau mau nonton. Padahal paginya itu adalah hari Senin. Makanya paling apes emang kalau udah dapat balapan dini hari yang ngebosenin dan minim drama, kayak di balapan di kota di 2021 ini. Balapan di USA ini sebenarnya kalau dari kacamata yang biasa nonton sih sebenarnya cukup menarik, karena ada adu strategi pit stop antar pembalap. Dan tentu kalau lo jadi pendukung Hamilton atau Verstappen pasti deg-degan sih di 10 lap terakhir, karena itu masa krusial yang akan ngebuktiin siapa yang berhasil strategi pit stopnya. Tapi meskipun secara umum balapannya relatif sepi dari momen-momen yang dianggap seru, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas. Antara lain duel yang akan jadi klasik nih antara Hamilton dan Verstappen di penghujung musim, keduanya ini masih terus bersaing ketat untuk perebutan juara dunia. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi di tahun-tahun belakangan ini di mana dominasi Mercedes dan Hamilton. Untuk konstruktor juga sama aja, masih terbuka peluang Red Bull ngejar Mercedes, apalagi ngelihat trennya Perez makin membaik sedangkan Bottas udah kesekian kalinya start dari belakang karena kena gantian mesin. Selain itu, duel klasik Ferrari dan McLaren ini juga ngingetin kita ke masa-masa rivalitas mereka di awal 2000-an. Kedua tim ini juga sama nih, berebut untuk posisi 3 konstruktor. Dan kita juga diingetin kembali dengan duel Alonso dan Kimi dari era 2000-an. Cuma sayang aja sih sekarang mereka berdua balapannya hanya untuk berebut posisi belasan. Di trek kota di Austin ini umumnya memberikan opsi 1 kali atau 2 kali pit stop, sehingga pilihan strategi pit stop jadi krusial di Austin ini. Secara umum, tim yang start di 10 besar memilih start dengan ban medium, hanya Sainz yang pakai ban soft. Walaupun di atas kertas bisa pakai strategi 1 kali pit stop, tapi karena suhu di Texas yang panas, di sesi balapan ngebuat nggak ada tim yang menggunakan strategi 1 kali pit stop. Semuanya menggunakan strategi 2 kali pit. Balik ke balapan, setelah Verstappen kehilangan posisi di start, dia masih bisa menempel Hamilton yang pertama. Untuk merebut kembali posisi, Verstappen bermain agresif dengan masuk pit stop di lap 10. Ini jauh lebih cepat dari perkiraan bukaan jendela pit stop normal untuk 2 kali pit stop, yaitu antara lap 12 sampai 17. Hamilton yang baru masuk di lap 13 akhirnya kehilangan posisi dan menghasilkan gap sekitar 6 detik dari Verstappen yang ada di urutan depan. Ketika lap time-nya Hamilton udah mulai memangkas jarak gap 6 detik itu, Verstappen lagi-lagi merespon dengan agresif. Dia masuk pit lebih awal di lap 29, lebih cepat 3 lap dari bukaan jendela 2 kali pit stop. Hamilton menahan untuk nggak pit supaya dapat keuntungan ban yang lebih segar di stint terakhir. Hamilton baru pit 9 lap kemudian. Walaupun ketika Hamilton keluar, gapnya sekitar 8 detik dari Verstappen, Hamilton punya keunggulan ban yang jauh lebih segar dari Verstappen di akhir balap. Tapi sayangnya, Hamilton, walaupun dia bisa memangkas jarak sampai jadi 1 detik di 2-3 lap terakhir, Verstappen yang di posisi pertama tetap nggak bisa terkejar. Verstappen berhasil menjaga bannya di akhir balap. Teman setimnya, Perez, yang balapan tanpa air minum karena sistem minumnya bermasalah, tetap bisa balapan dengan baik dan bisa finish di posisi 3. Verstappen bisa menang pertama kali di GP USA. Red Bull juga bisa menang lagi nih di Amerika setelah terakhir menang di tahun 2013. Udah gitu, ini adalah podium ke-200 Red Bull di F1. Tambahan lainnya, ini adalah kali pertama buat Honda menang lagi di Amerika setelah terakhir
Honda menang di Amerika tahun 1991 bareng Ayrton Senna. Prestasi-prestasi ini jelas ngebuat makin lengkap kebahagiaan Red Bull dan Honda di Amerika. GP USA ini juga jadi ajang pembuktian kepantasan Verstappen dalam perebutan juara dunia. Poinnya adalah Verstappen gak langsung frustasi ketika kesalip Hamilton di lap pertama. Poin kedua, di stint ketiganya Verstappen yang ditekan oleh Hamilton, dia tetap dingin dan gak kehilangan banyak waktu. Padahal ada beberapa lap yang Hamilton itu benar-benar charging dan ngamuk, sampai bisa lebih cepat 1,5 sampai 1,8 detik dari Verstappen per lapnya. Di posisi itu, gue yang nonton ngerasa Verstappen ini pasti bisa disalip di 2 atau 3 lap sebelum finish. Apalagi Verstappen agak cukup lama ketahan traffic, tapi nyatanya Verstappen tetap dingin dan bisa bertahan. Bahkan bisa mendekati catatan waktunya Hamilton ketika Verstappen bisa menemukan grip di Barnhart-nya yang udah lebih berumur 9 lap dari punyanya Hamilton. Di samping duel Red Bull, Mercedes di depan, nggak gitu banyak aksi yang juga terjadi di lapis kedua selain persaingan Ferrari dan McLaren. Update engine Ferrari yang kelihatan menjanjikan di sesi free practice berbuah manis. Leclerc bisa finish di posisi 4 dengan nyaman, sedangkan teman timnya Sainz karena start pakai ban soft akhirnya ada di posisi nggak menguntungkan karena harus speed duluan dan jadilah kehilangan posisi dari Ricciardo dan Bottas di akhir balap karena bannya udah jauh lebih berumur di stint terakhir. Ferrari setelah update tengah musim ini punya paket yang lumayan menjanjikan, cuma sayang sih strateginya masih gitu-gitu aja. Oh iya, track di Circuit of the America ini juga dikenal bumpy dan bergelombang, jadi lumayan menyiksa suspensi dan bagian belakang mobil. Vettel udah pernah ngerasain suspensi belakangnya rusak di 2019 kemarin. Di tahun ini, Ocon dan Alonso ngerasain bagian belakangnya rusak. Alonso rusak di sayap belakang, sedangkan Ocon walaupun masih belum jelas karena apa rusaknya, gak menutup kemungkinan karena diakibatkan bumpy-nya track di Austin ini. Sebelumnya, Gasly juga udah DNF karena kerusakan suspensi. Ketika bahasan balapannya sih udah segitu aja, tapi yang namanya balapan F1 nggak bisa lepas dari berbagai macam isu. Salah satunya yang rame adalah di GP USA ini bener-bener rame penontonnya. Total ada 400.000 orang yang datang ke sirkuit untuk nonton selama race week. Dan untuk kali pertama dalam masa pandemi ini, para penonton boleh turun ke jalan ketika perayaan podium. Ada puluhan ribu penonton yang memadati area start, ini jadi sorotan sih karena hampir semuanya nggak ada yang pakai masker dan seakan-akan pandemi udah bener-bener berlalu. Padahal dari banyak komentar yang ada di sosial media, banyak yang bilang kalau cakupan angka vaksin di Texas ini masih cukup rendah. Ya tentu aja sih ini balik lagi ke kebijakan lokal soal penanganan pandemi. Sisi lainnya ini jadi gambaran kalau F1 mulai ramai di Amerika Serikat. Bahan gibah lainnya adalah perayaan podium yang agak-agak nggak protokoler atau nggak standar F1. Shaquille O'Neal, legenda NBA yang bawa piala untuk pemenang balap, datang ke arena podium, naik limusin banteng ala Mad Max, dan berdiri di posisi yang nggak lazim di atas podium, yang akhirnya jadi bahan gibah dan bahan meme di internet. Tapi sebenarnya nggak heran juga sih, Amerika kan emang negara hiburan, jago ngemas apapun jadi entertainment yang seru. Ngejual Shaquille O'Neal yang populer di Amerika kan wajar banget ya buat narik fans baru di Amerika Serikat. Ya lagi-lagi mikirnya bisnis di F1 mah. Itu aja sih yang bisa gue ulas dari balapan di GP USA 2021 ini. Semoga lu suka dengan konten ini. Kalau ada interpretasi gue yang keliru, jangan ragu buat komen. Gue terbuka banget untuk saling sharing dan diskusi. Terakhir, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu!